Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktar Ahmad, NPM 25314060. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang bertema ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Menurut definisi ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini, didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ekonomi Islam adalah yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, terus menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, perekonomian yang menjamin kemerdekaan, kemudian menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Lembaga-lembaga ekonomi Islami di Indonesia, yaitu yang pertama ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Baitul Ma'al wa Tamil, Pasar Modal Syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah yaitu yang pertama ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Yang kedua ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah. Yang ketiga jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Yang keempat, fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana kard, pinjaman kebajikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akta baduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Yang kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. 3. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi penggadaian syariah: menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil menurut Hosen dan Hasan Ali adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.
Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada fungsi BMT, Baitul Ma'al, rumah ma'al sama dengan harta dikurang menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kemudian konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Turun ke fikih penafsiran utama terhadap syariah. Kemudian ada ibadah manusia, Allah pencipta, semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. A. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan ma'isyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. E. Investor, emiten maupun bursa, dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.